Permisi Kak, izin nutupin boleh nggak Kak? Ya ada nggak sih yang ngomong-ngomongin yang buruk tentang kakak karena mesti pakaian kakak, entah pergaulan kakak gitu? Oh, kalau soal biasanya tuh hal-hal yang berujung pelecehan seksual biasanya. Kalau saya ajak kakaknya sekarang pakai hijab atau menutup aurat boleh nggak Kak? Mungkin detik ini aja deh sedikit menutup neraka buat ayah. Kak, permisi Kak, izin nutupin boleh nggak Kak? Ini badannya biar nggak kelihatan maksudnya dadanya. Hah? Kok? Maksudnya gimana Mbak? Enggak, aku mau nutupin badan kakak aja. Oke. Biar nggak kedinginan, maksudnya kan dipakai dulu nggak apa-apa. Jadi dipakai dulu, soalnya kan kayaknya juga agak dingin juga gitu. Ya, makasih ya. Iya. Tapi ini kakaknya sendirian Kak? Iya, aku sendirian di sini. Sebelumnya mohon maaf Kak, agamanya apa ya? Aku Islam. Islam ya Kak ya? Iya. Kalau ini kan udah tutupin kakak pakai jaket nih, biar Iya. sekalian aja biar full tutup aurat pakai hijab mau nggak Kak? Tapi kan gimana ya, itu nggak sesuai dengan apa yang saya pengen. Sebentar aja Kak, kenapa Kak? Emang pengennya kakak gimana? Maksudnya nyaman kayak gini? Iya, karena saya nyaman kayak gini, meskipun saya Islam, ya Hak ya, haknya Iya. kayak gitu. Tapi coba aja sebentar mau nggak Kak? saya belum Sebentar tergerak buat hal itu gitu. Dengan Mbak kayak gini ke saya aja, saya kaget gitu loh. Ini Kak, saya nggak bermaksud mengganggu kakaknya atau berniatan jahat sama kakaknya, enggak sama sekali. Cuma ini sebentar saja saya ngajak kakaknya coba buat tutup aurat sebentar. Ini saya nggak suruh atau paksa kakaknya pakai seterusnya ini sampai pulang, enggak. Tapi sebentar aja, saat ini aja atau beberapa menit aja, nanti dilepas lagi. Oke, nggak apa-apa Kak. Ini cuma sebagai bahan renungan atau mungkin sedikit sharing-sharing sih nanti. Gimana? Sebentar aja. Bahan renungan. Iya. Oh, nggak bisa nggak pakai hijab loh. Ini pakai hijabnya kan sebentar aja Kak gitu kan. Di dalam Islam kan mau gak mau juga, siap nggak siap kan juga diwajibkan gitu menutup aurat, wajib juga gitu. Mau ini kan emang hak kakaknya atas pakaian kakak kayak gimana pun. Iya. Islam juga bukan agama yang memaksakan, tapi Islam juga mewajibkan apa yang harus kakak pakai di dalam agama Islam, yaitu kan menutup aurat. Saya nggak pakai, suruh kakaknya pakai seterusnya, enggak, saat ini aja Kak. Mungkin nanti berubah pikiran atau apa, nggak apa-apa. Atau saya duduk di sini dulu boleh? Saya Ya cari? silahkan duduk dulu. Ini kakaknya dari mana Kak? Aku asli dari Jawa Timur. Jawa Timur. Iya. Berarti ke sini liburan, Kuliah. kuliah. Iya. Oh, kuliah di sini. Boleh Iya. kenalan Kak? Oh ya, aku Arlin. Kak Arlin. Iya. Kak Arlin di sini di Jogja udah berapa lama? Udah sekitar 4 tahun. Oh, 4 tahun. Berarti 4 tahun kuliah di sini. Iya. Ini berarti udah jauh dari keluarga Kak? Atau ada keluarga di sini? Jauh sih, jauh. Keluarga aku di rumah di Jawa Timur. Di Jawa Timur juga. Berarti ini kan kakaknya anak cewek sendiri di sini, masih Iya. dilepas sendiri. Iya. Kan pasti kan setiap orang tua atau keluarga kan punya rasa khawatiran, apalagi kan jauh dari anak perempuannya nih. Iya. Emang nggak dilarang atau emang sempat dilarang nggak sih Kak buat di sini, kuliah di sini gitu dulu? Enggak sih, enggak dilarang, cuma emang gimana ya, pilihan berhijab atau nggak berhijab itu dari orang tua aku udah ini sih, terserah kamu. Iya, nggak membatasi, maksudnya Iya. kayak terserah kembali ke keyakinan kakaknya. Iya. Berarti ibu atau ayah pernah nyuruh nggak? Nyuruh untuk berhijab. Iya, nyuruh. Pernah sih ayah aku. Ayah Iya. ya pasti ayah. Iya. Karena
Berarti ayah kakak paham nih kewajiban dia untuk mengingatkan putrinya. Udah sering nggak sih kak atau beberapa kali aja? Beberapa kali aja sih. Beberapa kali aja. Terus respon kakak menolaknya gimana? Karena itu belum sesuai dengan hati aku, jadi kayak aku tuh gimana ya, kayak menodai jilbab itu sendiri gitu. Takutnya nggak sesuai sama tingkah laku. Iya. Tapi kayak lingkungan, maaf nih kayak kan namanya orang-orang sekitar atau orang-orang luar kalau ngelihat maaf kakak berpakaian kayak gini terus keluar malam gitu, apalagi lagi lingkungan tetangga atau pertemanan, ada nggak sih yang ngomongin jelek-jelek tentang kakak itu kamu keluar malam jangan-jangan kerjaannya kayak gini, pernah nggak sih diomongin jelek-jelek karena kakak berpakaian seperti ini? Di lingkungan aku sebenarnya memakai hal kayak gini tuh normal. Iya. Cuma buat keluar malam itu, misal kalau aku di rumah itu ada batasannya, jadi gitu. Maksudnya batasin jam pulang. Ya batasan jam pulang. Jadi tapi selama ini kayak lingkungan entah pertemanan di sosmed atau di sosial media, ada nggak sih yang ngomongin yang buruk tentang kakak karena maksudnya pakaian kakak, entah pergaulan kakak gitu? Oh, kalau soal ngomongin hal yang buruk tuh enggak, cuma banyak banget yang misal di kehidupan nyata kayak gini ya, catcalling itu pasti, catcalling itu pasti, terus sama biasanya tuh hal-hal yang berujung pelecehan seksual biasanya. Kalau di sosial media biasanya kayak gitu sih. Berarti ini kan kakak keluar malam lagi cewek nih kan, sering nggak keluar sendiri kan? Sering sih tapi nggak malam. Udah nggak berpakaian kayak gini ya? Oh, berpakaian kayak gini sering sih, tapi biasanya di kos. Kalau ya. Ada nggak sih pernah cowok-cowok yang ngeganggu atau nggodain kakak sampai kelewatan batas gitu biasanya? Selama ini sih belum ya, cuma catcalling gitu doang nih. Tapi aku udah kayak nggak nyaman gitu loh di catcallingin. Maksudnya kayak berlebihan ya? Berlebihan, tapi ya gimana ya, karena aku pengen ya kayak gini gitu. Berarti alasan yang benar-benar alasan pribadi kakak nih ya, yang kenapa sih belum siap menutup aurat atau pakai hijab, padahal tahu kan ini kewajiban gitu kan? Ya, tahu. Sama kayak sholatnya namanya wajib kan, nggak boleh ditinggalin gitu, harus tetap dilakuin. Pasti kan setiap orang atau setiap perempuan punya alasan pribadinya masing-masing gitu kan terhadap dirinya, nggak kakak aja, semua perempuan lah pasti kan memilih jalannya gitu. Dan kalau alasan kakak pribadi Kak Arlin ya, alasan pribadi Kak Arlin kenapa sih Kak belum siap menutup aurat, padahal kan ini kan yang diwajibkan banget sama Allah gitu? Ya karena itu sih, karena belum siap, karena sebenarnya banyak yang bilang ketika ya mau gimana pun tuh kamu nggak akan siap gitu kalau kamu nggak memutuskan hal itu. Tapi emang aku pengen berhijab ketika aku benar-benar siap dan dari hati aku sendiri. Ya, berarti kakak nunggu yang benar-benar niatnya tulus, maksudnya kayak tingkah laku udah sesuai, maksudnya hati udah siap. Itu juga. Takutnya kan mungkin pemikiran Kak Arlin kan takutnya nanti udah pakai hijab nih, udah tutup aurat lah, tapi nanti tingkah laku saya nggak sesuai sama pakaian saya dan yang jadi omongan orang, terus jadi hujatan dan mental saya nggak kuat. Biasanya itu kayak juga. Gitu. Tapi nanti deh Kak, kebanyakan juga yang bilang tapi nanti deh Kak kalau udah benar-benar siap, atau nanti deh Kak kalau udah nikah gitu. Tapi khususnya pertanyaan khususnya, yakin nggak sih 1 jam lagi kita masih bisa hidup gitu? Yakin nggak sih 1 tahun lagi kita masih bisa hidup? Yakin masih menunggu siap gitu? Yakin masih nunggu kita nikah gitu? Sedangkan umur kita nggak ada yang tahu, bisa tua, bisa muda, bisa sehat, bisa sakit gitu. Tapi yang namanya manusia kan hanya bisa berencana, hanya bisa berencana, tapi Tuhan yang mengatur semuanya, jalan takdir kita. Bisa saja, kenapa sih saya udah ingkar sama Allah, maksudnya udah nggak ngelaksanain kewajiban saya. Di sini sebelumnya saya mohon maaf kayak bukan berarti saya lebih baik dari kakaknya, enggak. Tapi karena kakaknya seorang muslimah, saya punya kewajiban untuk sama-sama mengingatkan. Saya juga sama-sama belajar dari kakaknya, ambil baiknya, kalau diambil alhamdulillah, kalau tidak itu hak dari kakak gitu. Karena Islam juga bukan agama yang memaksakan gitu. Tapi apa namanya, mau nggak mau, siap nggak siap juga kita juga harus berproses. Jangan jadikan nanti deh kalau kita menunggu siapnya aja, nunggu akhlak baik saja, maksudnya nanti deh saya pakai hijab, kalau semua orang berasa gitu, nanti dia pakai hijab kalau pas akhlak saya udah baik, kalau saya semuanya udah siap. Seandainya kalau semua orang beralasan kayak gitu, mungkin dunia ini nggak ada yang pakai hijab kalau nunggu akhlak baik saja gitu. Padahal kadarnya menutup aurat tuh dan kadarnya menutup pakai hijab tuh nggak hanya untuk orang baik saja, tapi wajib buat kita yang mengaku muslimah gitu. Mau kayak gimana pun tingkah laku kamu, mau sejahat apapun kamu dan apapun yang kamu kerjakan, kamu wajib pakai hijab itu. Apalagi kan
ayah kakak udah sering nyuruh lah, pernah lah nyuruh lah pakai hijab. Iya, iya. Apalagi kan seorang ayah punya tanggung jawab yang besar terhadap anak perempuannya. Kalau kakak keluar rumah kayak gini sekarang menampakkan satu helai rambut saja lah, yang dijamin nerakanya adalah ayah kakak. Sekarang umur berapa kak? Aku 22. Selama 22 tahun kakak udah membukakan pintu neraka buat ayah kakak dengan jelas, dengan kakak berpakaian seperti ini keluar rumah. Tapi saya nggak nggak langsung menjudge kakaknya kayak gini langsung dosa, enggak. Karena yang namanya juga yang mengantarkan ke surga kita nggak ada yang tahu. Bisa jadi sholat kita, bisa jadi puasa kita, bisa jadi amalan-amalan kita yang lain. Banyak juga yang sholat, banyak juga mereka menjalankan kewajiban, tapi mereka diantarkan neraka karena apa? Mungkin mereka nggak bisa jaga lisan, mereka suka gibah dan lain-lain hal. Bisa jadi mereka yang membuka aurat ada amalan-amalan yang penting yang mungkin hanya Allah yang tahu, yang bisa mengantarkan mereka ke surga gitu. Jadi di sini kita nggak bisa, oh dia membuka aurat, udah jelas dia masuk neraka. Oh dia tertutup, udah jelas dia masuk surga, nggak ada yang tahu. Amalan seseorang nggak ada yang tahu. Bisa jadi yang membuka aurat itu yang bisa menjadi masuk surga, bisa juga yang tertutup aurat yang ini nggak ada yang tahu. Tapi di sini kita sadar nggak sadar, yang penting udah melaksanakan kewajiban kita gitu. Tapi Kak Arlin sendiri nggak pernah, maksudnya kayak nggak pernah terbayang untuk pakai hijab gitu. Jadi sebenarnya saya dulu tuh berhijab. Oke. Jadi sempat nggak berhijab, terus berhijab dan nggak berhijab lagi. Oh berarti pernah sempat memperjuangkan tapi gagal lagi gitu ya Kak? Iya. Terakhir kali kapan Kak? Terakhir kali itu Lebaran Kemarin. Iya, Lebaran kemarin. Berarti maksudnya kalau pakai hijab kan banyak nih cewek-cewek yang pakai hijab Pak ya. Maksudnya yang udah sesuai syariat, maksudnya pakai gamis yang besar, hijab yang besar, kayak gitu pernah nggak? Pernah. Itu kalau ada event atau ya Lebaran gitu. Soalnya kan orang-orang sekarang apa wanita-wanita sekarang itu kan mendefinisikan hijab menutup aurat sudah pakai hijab. Padahal kan di dalam Islam itu kita menutup aurat harus sesuai syariat, maksudnya pakai hijab yang besar, menutupi dada, terus gamis yang besar. Intinya nggak melekuk tubuh. Sedangkan banyak mereka yang berhijab sekarang, maaf, kayak nggak berhijab, maksudnya mereka berhijab tapi masih gini, masih kelihatan dadanya, masih pakai celana jeans, masih jadi membentuk tubuh. Jadi sama aja mereka nggak pakai hijab, masih membuka aurat gitu. Sedangkan Islam kalau udah memang siap-siap bener hijab harus sesuai gitu. Kalau mereka banyak sekarang saya lihat mungkin di sini banyak banget mereka pakai hijab ya masih hanya sekadar menutupi rambut saja, tapi badannya masih terlihat lekuk tubuhnya. Sedangkan itu masih menampakkan aurat gitu. Makanya di neraka itu lebih banyak penghuninya wanita daripada pria. Kenapa ya? Karena mereka semasa hidupnya berpakaian tapi telanjang gitu. Kenapa gitu? Karena mereka udah pakai hijab Kak, masih ada yang juga yang pakai gamis tapi masih memperlihatkan lekuk tubuhnya, dan itu juga diperbolehkan kalau udah benar-benar niat. Benar sih kata Karin, kalau bisa memang harus nunggu niat yang siap juga biar nggak jadi mainan juga. Tapi nggak mau kita harus juga berproses. Nggak apa-apa gagal Kak, wajar. Nggak mungkin kan yang namanya hidup kan lancar terus, nggak mungkin. Yang penting udah pernah mencoba. Saya juga pernah di posisi Kak Arlin dulu, pernah gagal lagi, coba lagi, dan mungkin satu saat kalau kakak terus berproses bisa di posisi yang seistiqomah mungkin. Kayak gitu. Tapi ini udah terakhir kali kemarin pakai hijab, berarti Lebaran ya Kak ya? Iya, Lebaran. Kalau sekarang saya ajak kakaknya benar-benar full tutup aurat, ini kakaknya jangan pernah merasa malu. Saya ajak kayak gini justru kakaknya dapat pahala, insya Allah ya. Apalagi kan buat ayah, setidaknya kakak menutup sedikit pintu neraka ayah kakak. Kasihan udah selama 22 tahun kakak bukakan pintu neraka buat beliau, sedangkan kakak mengaku sayang sama ayah. Sayang banget ya sama ayah ya. Udah seperjuang ini sampai kakak kuliah kayak gini pasti juga perjuangan dari ayah. Kenapa sedih? Sedih banget kan? Iya, karena udah selama 4 tahun ini ya, maksudnya kakak udah kuliah 4 tahun ya. Udah perjuangan dari sakit ayah, keringat ayah, sehat sakitnya ayah, intinya sumber air mata ayah, perjuangan buat kakak supaya anaknya sukses, supaya anaknya bisa membanggakan orang tua. Tapi ayah itu atau ibu kita nggak pernah membutuhkan harta yang berlimpah, nggak. Tapi ayah kita butuh kita jadi anak yang berbakti, anak yang bisa mendoakan orang tua. Buat apa kita sukses dunia tapi kita gagal di akhirat kita gitu ya. Makanya masa nangis. Kenapa Kak? Jadi kayak ngerasa kadang tuh ngerasa di satu sisi tuh juga bersalah, tapi nggak bisa bohongin hati sendiri juga gitu loh kalau belum siap. Namanya manusia. Karena sebenarnya kita itu sadar sama kewajiban kita. Sebenarnya kita tuh sadar. Cuma karena mungkin
mungkin hal yang ya, entah niat kita, entah rasa ketakutan kita, entah mungkin rasa nyaman kita terhadap duniawi itu yang membatasi kita. Sebenarnya kita sadar dan kita mau belajar, tapi karena ketakutan kita dan hal-hal lain itu yang menjadi kita terbatas itu. Apalagi kan, tapi sebenarnya semuanya bisa Kak, kalau ada niat sebenarnya. Tapi niat itu juga susah kalau kita nggak mau menimbulkan niat aja gitu. Tapi kalau kita ingat orang tua kita udah 22 tahun gitu, kita belum bisa ngasih apa-apa terhadap orang tua kita, maksudnya belum, mungkin kita uang bisa ngasih kadang, cuma kan doa apa yakin kita tiap hari bisa menutup sedikit demi sedikit pintu neraka buat orang tua kita gitu. Apalagi kan selama 22 tahun Kak Arlin nggak menutup aurat gitu. Sedangkan kasihan ayah kakak gitu, udah diuji di dunia, udah dipasti kalau seorang ayah itu nggak bisa membuat anaknya menutup aurat, udah pasti dia akan diuji selama di dunia, entah diuji sakit, entah diuji kesengsaraan, entah diuji mungkin, dan dipastikan beliau maaf masuk neraka. Karena itu bukan saya yang bilang, itu Allah sendiri yang bilang. Kalau anakmu nggak bisa menutup aurat, maka akan kujamin nerakamu untuk kamu. Udah jelas kita udah bukakan pintu neraka buat ayah kita. Kalau kita sejahat itu sih sama ayah kita, sedangkan ayah kita udah sebaik itu sama kita gitu. Tapi yang namanya anak dan manusia, kita harus belajar gitu juga sih Kak. Kalau saya ajak kakaknya sekarang pakai hijab atau menutup aurat, mungkin detik ini aja deh sedikit menutup neraka buat ayah. Boleh di sini Saya langsung, nggak apa-apa. Kan kita berbuat baik, kenapa harus malu? Apalagi melaksanakan kewajiban. Orang yang mencuri aja, orang yang berbuat jahat aja nggak malu berbuat jahat. Kenapa kita harus malu gitu? Boleh ya? Boleh. Tapi ikhlas dulu nih hatinya. Ikhlas ya, bismillah. Ini bisa jadi perantara atau peringatan juga buat kakaknya, pelan-pelan. في لياليك أمل بناديك مشتاق لعنيك وحشني لقاك بالي مشغول بهواك على طول والليل يطول وأنا مش وياك كل يوم يفوت كل يوم Aisyah romantisnya cintamu dengan Nabi, dengan baginda kau pernah main lari-lari, selalu bersama hingga ujung nyawa kau di samping Rasulullah. Gimana first time kayak gini? ngerasa aman terus tentrem gitu, enak banget gitu di hati gitu. Nggak ngerasa panas? Enggak sama sekali. Kan biasanya kan kalau orang awam mikir kita aja yang udah pakaian terbuka udah panas, apalagi mereka yang tertutup nggak panas banget sih. Biasanya kan kalau orang awam sih mikirnya kayak gitu. Justru pakaian ini tuh adalah pakaian yang melindungi kita. Justru apa ya, kalau kita ngelihat cewek-cewek yang terbuka atau udah biasa masih udah terbiasa udah kita lihat, tapi kalau kita ngelihat cewek-cewek yang menjaga auratnya tertutup kayak beda aja, kayak adem gitu, lihatnya sih kayak beda aja gitu, dan jarang kita lihatnya. Cuma zaman sekarang tuh susah banget mereka untuk menutup aurat. Sekedar pakai hijab aja mereka masih dengan alasan ngapain sih ngurus orang lain, uruslah diri kalian sendiri. Biasanya banyak banget, saya berusaha ngingetin teman saya meskipun dengan kata-kata mungkin kamu cantik deh pakai hijab, enggak, saya lebih nyaman kayak gini deh, kayaknya kayak apa ya, kayak muka saya bulat. Biasanya kalau pakai hijab nggak cocok banget deh, susah banget, nanti ribet mau pakai hijab harus nentuin stylenya. Padahal kebanyakan mereka itu menjadikan tutup aurat takutnya mereka nggak bisa fashion, kebanyakan nggak bisa berekspresi. Sedangkan ketika kita menutup aurat, bahkan yang pakai cadar aja mereka bisa kok masih kelihatan cantik dengan cara mereka gitu. Masih banyak, cuma memang hati kita aja yang tertutupi dengan rasa malas kita, rasa ketidakingginan kita. Padahal kakaknya cantik seperti ini sejujurnya. Kalian tuh kayak lebih kalem aja, masya Allah. Mungkin kakaknya kalau ngeliat dirinya sendiri masih kaget, ini cantik banget. First time ya kayak gini. First time banget. Dari dulu tuh pengen coba, tapi kayak ya emang gimana ya, aku mandangnya cadar itu kan sebuah hal yang harus konsisten dilaksanakan gitu banget. Jadi kalau dari orang tua aja udah kayak jangan dulu deh gitu, ya udah. Dan mungkin kalau kalangan keluarga saya sebenarnya keluarga saya nonis Kak. Ya. Saya nonis dan saya memilih agama ini. Bahkan keluarga saya mungkin di
balik apa ya, lebih larangnya dulu daripada agama-agama yang seiman saya dulu, yang Islam. Justru mereka, saya rasa mereka harusnya bangga, harus bersyukur mereka lahir dengan iman, mereka lahir langsung dengan Islam. Tapi mereka kenapa masih berat banget dengan alasan keluarga, dengan alasan orang tua, sedangkan banyak banget yang mualaf mereka untuk memperjuangkan itu aja susah karena banyak pertentangan di dalam keluarga itu. Apa yang dulu saya, maaf ini, saya memakai hijab aja masih ngapain sih kayak gitu, kayak ninja, mohon maaf, kayak ninja kayak gitu. Nggak usah lah, nggak usah jadi Islam yang fanatik lah, nggak usah jadi Islam yang terlalu berlebihan kayak gini, netral aja. Nggak, soalnya nggak semua orang Islam itu baik, karena kayak itu omongan maksudnya dari keluarga saya dulu. Tapi saya nggak banyak ngomong, saya nggak membantah bahkan membalas perkataan mereka satupun, nggak. Saya tetap aja pakai itu sampai akhirnya saya cuma membuktikan lewat sikap saya lebih baik dari yang dulu gitu, dengan cara saya berpakaian seperti itu. Dan akhirnya mereka sekarang nyaman, akhirnya welcome. Jadi mereka lebih bangga dengan diriku yang sekarang. Saya lebih mungkin bisa membahagiakan mereka dengan cara saya sendiri dulu. Mungkin ketakutan mereka dulu ketika saya berpakaian seperti ini, saya susah mendapatkan pekerjaan gitu. Justru saya rasa ketika saya berpakaian seperti ini, pekerjaan itu lebih banyak datangnya. Dan pertemanan itu mungkin saya mikir kalau saya tutup aurat nanti pertemanan saya ngejauhin saya, justru Allah ganti yang jauh lebih baik. Dan saya merasa oh ini agama yang memang benar banget dan masya Allah banget buat saya. Kenapa yang saya heranin, kenapa yang saudari saya yang seiman kenapa masih takut dengan hijab, kenapa masih lebih pede. Kebanyakan orang-orang sekarang tuh lebih malu pakai hijab dan pakai gamis dan lebih pede keluar buka aurat gitu, padahal tubuh mereka kelihatan dipertontonkan seperti apa ya kayak gitu. Kalau saya bilang, daripada kamu kan mau buka aurat, kenapa nggak sekalian lepas baju aja, semuanya malu lah, masa saya mau pamer badan lah, itu kamu udah sama aja pamer badan gitu kan dengan cara kamu kayak gitu. Terus kenapa kamu malu pakai hijab, kan kamu lebih tertutup, kamu lebih terjaga gitu, kamu lebih terhormati dan kamu lebih dibanggakan dengan cara kamu nutup aurat. Kenapa kamu lebih malu dengan membuka aurat gitu? Sebenarnya ini yang gila siapa, orang gila atau kamu, saya bilang kayak gitu. Dan akhirnya mereka mungkin pelan-pelan ada yang menjauhi, ada yang sadar, dan banyak juga mungkin bukan cuma kakaknya yang saya temui, ada juga yang maaf, ada yang PSK bahkan yang saya temui, dan mereka sekarang lebih istiqomah dari saya. Mereka pakai cadar dan lebih tertutup dan lebih tersembunyi dari saya. Dan mungkin saya lebih jelaskan ke kakak, mungkin ada supaya lebih paham aja. Cadar itu ada dua hukum, ada yang wajib, ada yang sunnah. Kalau kakaknya seandainya memang nggak sanggup untuk melaksanakan yang wajib, kakak bisa ambil yang sunnah, intinya bisa dilepas gitu. Maksudnya dilepas bukan asal lepas aja di tempat umum, tapi mungkin bisa digantikan dengan masker. Mungkin ada dilepas karena tuntutan pekerjaan, maksudnya nggak apa-apa. Tapi kalau udah mengambil yang wajib, sama kayak hijab kamu udah dilepas, kayak gimana pun kondisinya gitu. Kalau saya sekarang udah mengambil yang wajib kak, karena apa ya? Dan dalam Islam juga sebenarnya hukum cadar itu diwajibkan banget, apalagi di mazhab Imam Syafi'i, nggak boleh dilepas gitu kan. Dan kenapa sih wanita itu diwajibkan bercadar? Karena wajah kita itu juga bisa menjadi fitnah terbesar. Kita dengan wajah kita aja bisa menarik laki-laki, bahkan mata kita aja masih bisa menarik laki-laki. Tapi makanya Allah sangat jaga wanita, karena kita itu sumber fitnah terbesar. Makanya Allah mengirimkan kenapa harus menutup aurat, kenapa harus pakai hijab, gitu aja sih kak. Tapi sekali lagi kakaknya cantik kayak gini, dan makasih banyak kakaknya udah welcome banget, udah kasih saya kesempatan duduk di sini tadi, udah dikasih kesempatan sharing-sharing. Kurang lebihnya mohon maaf, intinya kalau ada salah-salah dari saya pribadi, dan kalau ada baiknya itu dari Allah. Sekali lagi makasih. Dan saya juga makasih ke Mbak karena kayak sedikit merubah pandangan saya terhadap hijab itu, yang awalnya harus dari niat dan sebagainya. Kalau ternyata hal itu tuh emang sebuah kewajiban bagi seorang muslimah gitu. Memang pada dasarnya kalau orang awam, mungkin bukan kakaknya, semuanya, hampir semuanya orang pikir nanti kalau hijab itu kalau udah bener-bener baik banget akhlak kita dan bener-bener siap aja baru kita pakai hijab. Padahal enggak, hijab itu wajib buat kita yang mengaku muslimah. Hijab itu bukan hanya untuk orang baik saja, tapi wajib buat kita yang muslim. Oke, gimana pun kamu ya wajib gitu, sama kayak sholat. Saya lagi nggak bisa sholat, ya Allah lagi sakit, wajib sholat. Saya tapi misalnya lagi nggak bisa bangun, ya duduk. Kamu nggak bisa duduk ya tidur. Kayak gimana pun tetap wajib, itu nggak boleh ditinggalkan apapun alasannya. Nggak ada alasan kalau udah wajib. Kalau masih sunnah ya nggak apa-apa, kamu mau kerjain ya mau dikerjain ya kamu dapat pahala, ya nggak dikerjain nggak apa-apa. Tapi kalau udah yang wajib kamu nggak kerjain, kamu dosa. Ya kamu kerjain, kamu
dapat pahala. Setidaknya meskipun, tapi nanti seandainya kalau saya nutup aurat tapi tingkah laku saya masih nggak sesuai, gimana? Antara perbuatan dan kewajiban itu kan satu hal berbeda. Kalau perbuatan itu urusan kakak pribadi dengan Tuhan, tapi kalau kewajiban itu dari Tuhan yang benar-benar harus kakak kerjakan gitu. Jadi kalau maksudnya nanti saya masih omong kotor, masih apa, ya itu urusan kamu. Yang namanya kewajiban itu ya tetap kamu pakai, kayak gimana pun mulut kamu, tangan kamu, kerjaanmu ya tetap kamu pakai gitu kan. Yang namanya juga wajib gitu kan, masih masa kamu mau nentang kan, gak ada tawar-menawar kalau sama Allah gitu. Sedangkan masih menunggu kapan lagi, masih nunggu nanti 1 tahun, yakin masih, emang kamu bisa ya jamin 1 tahun lagi saya menunggu kamu masih bisa berubah? Sedangkan Allah udah kasih kakak kesempatan nih, udah selama 22 tahun sampai sekarang masih bisa duduk di sini, masih bisa jalan-jalan. Artinya Allah kasih kakak kesempatan, masih dikasih kesehatan. Sedangkan kakak selama 22 tahun udah ingkar sama kewajiban kakak. Seandainya Allah bukan maha penyayang, seandainya Allah itu jahat, mungkin udah dari dulu Allah murka, udah ambil nyawa kakak, udah ambil kesehatan kakak, udah ambil semua yang baik-baik dari kakak. Tapi tandanya Allah masih sayang sama kakak. Allah masih kasih kesempatan lagi, entah mungkin dia masih sabar menunggu besok atau lusa, entah kapan kakak mau berubah. Intinya jangan sampai dia sia-siakan waktu itu sebelum nafas kakak di kerongkongan, nanti nyesel banget.